Thailand masih mendominasi sebagai kekuatan yang sulit ditandingi. Tantangan bagi Indonesia, apakah akan memecahkan telur untuk menjadi juara yang pertama? Salam pemirsa, ketemu lagi dalam Titis Corner, dan kali ini kita akan membahas tentang hasil undian atau drawing ASEAN Championship atau dulu disebut dengan nama Piala AFF tahun 2024. Dan lagi-lagi highlight dari drawing ini adalah kembali ketemunya Indonesia dengan Vietnam dan juga dengan Filipina. Nah, ini kedua atau ketiga tim ini seperti ditakdirkan untuk bertemu kembali, terutama Indonesia dengan Vietnam dan juga Indonesia dengan Filipina. Ini juga tim yang sudah sangat sering bertemu di ajang ASEAN Championship atau Piala AFF. Nah, kita tahu Vietnam baru saja bertemu 3 kali dengan Indonesia. Pertama di Piala Asia 2024, kemudian kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 kali bertemu dan semuanya dimenangkan oleh Indonesia. Dan kembali juga Indonesia bertemu dengan Filipina. Nah, Filipina ini sebenarnya tim yang dulu tidak masuk hitungan di kawasan Asia, tetapi semenjak mereka menaturalisasi banyak pemain, mereka sekarang seperti menjadi kuda hitam dalam persaingan merebut tahta yang terbaik di Asia Tenggara. Nah, Indonesia dengan Filipina ini juga sering sekali berada dalam satu grup. Yang edisi terakhir Piala AFF, Indonesia dan Filipina berada satu grup. Kemudian hanya diselingi tahun 2020, di mana kedua tim ini tidak tergabung dalam satu grup. 2018 satu grup, 2016 satu grup, 2014 satu grup. Dan 2012 ini kembali beda grup. Tapi di 2010 memang beda grup, tapi bertemu di semifinal dalam 2 pertandingan yang dua-duanya dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang ketika itu dimenangkan oleh tim nasional Indonesia ya, dua-duanya dengan skor 1-0. Termasuk salah satunya gol tendangan kaki kiri dari Christian Gonzalez itu tahun 2010. Dan kembali lagi bertemu di kualifikasi Piala Dunia yang baru lalu ketika bermain di Manila di Jose Rizal Memorial Stadium. Kita hanya bisa bermain imbang 1-1. Pertandingan ketika itu dilangsungkan di lapangan sintetis, dan mereka atau dua tim ini, Ascals dan juga Garuda, ini akan kembali bertemu nanti pada pertandingan putaran grup Piala AFF atau ASEAN Championship, nama barunya ya, yang disponsori oleh Mitsubishi Electric. Nah, kita melihat sekarang komposisi grup yang sudah dihasilkan dari drawing yang baru saja dilangsungkan. Nah, menarik di sini kita melihat pada posisi grup A, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang antara Brunei Darussalam dengan Timor Leste ini akan mengisi satu posisi. Ini kita melihat ada persaingan yang cukup ketat ya, antara Thailand, kemudian Malaysia, dan Singapura. Ini juga tim yang lagi-lagi sering sekali bertemu. Nah, untuk merebutkan 2 posisi di semifinal, ini akan terjadi persaingan yang ketat antara Malaysia dan Singapura. Thailand yang kita tahu sebagai juara bertahan dan sebagai kekuatan sepak bola Asia Tenggara, mereka lebih diunggulkan. Nah, berikutnya di grup B, ini kita melihat Vietnam, Indonesia, kemudian Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Ini juga grup yang sangat ketat ya, karena baik Filipina, Myanmar itu tidak bisa diremehkan sekarang, apalagi juga Laos. Laos juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka bisa sewaktu-waktu memberikan kejutan kepada kekuatan yang sudah established di Asia Tenggara. Nah, ini kita melihat
pertemuan Vietnam lawan Indonesia. Nah, formatnya masih sama dengan edisi yang sebelumnya, di mana kedua 5 tim dalam satu grup ini akan bertemu dalam setengah kompetisi, tetapi tidak home and away, sehingga siapa yang main kandang ini tentukan lewat drawing. Nah, Vietnam kali ini beruntung karena mereka akan menjadi tuan rumah pada saat pertandingan penting melawan Indonesia di Maiden Stadium di Hanoi. Jadwalnya adalah 30 November. Kemudian kita tahu juga lawan pentingnya adalah Filipina. Vietnam melawan Filipina itu dilangsungkan di kandang Filipina. Nah, Indonesia menjadi tuan rumah pada pertandingan pertama melawan Laos di Gelora Bung Karno. Kemudian pertandingan berikutnya melawan Filipina juga di Gelora Bung Karno. Ini pada kalender tercatat 7 Desember 2024. Nah, kita menilik sekarang head to head antara Indonesia melawan Vietnam. Sejak tahun 91 ini Indonesia memenangkan 11 kali, imbang 11 kali, kalah 8 kali. Artinya setelah head to head Indonesia unggul ya. Meskipun dominasi itu baru didapatkan dalam beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya adalah beberapa bulan terakhir ini. Di Piala Asia menang 1-0 19 Januari 2024. Kemudian kualifikasi Piala Dunia menang 1-0 lagi di Senayan, dan berikutnya menang 3-0 di Hanoi. Tapi sebelumnya Vietnam pernah menang pada Januari 2023 pada Piala AFF ya. Pada 2 leg 0-0 di Jakarta dan juga 2-0 dimenangkan oleh Vietnam di Hanoi. Ini akan menjadi sebuah pertandingan yang penting, tetapi tidak kalah penting juga tentu pertandingan antara Indonesia melawan Filipina. Ya, kalau bicara head to head, jelas di sini Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Filipina. Secara tradisi kita lebih unggul dibandingkan dengan Filipina. Nah, Filipina ini bangkit setelah mereka mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang dimulai di era James dan Philip Young Husband ya, ketika itu. Nah, Indonesia menang 20 kali, kemudian imbang 5 kali, dan kalah 1 kali. Nah, ini cukup menarik ya. Pertemuan terakhir di Piala AFF 2023, Indonesia lawan Filipina, Indonesia menang 2-1. Nah, yang tentunya pertandingan yang sangat menarik adalah 2010 ya, semifinal. Itu adalah awal era mula Filipina menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Mereka bisa menembus semifinal dan kemudian kalah 2 kali dari Indonesia. Itu partai yang Anda tentu akan masih ingat sampai sekarang. Dua-duanya dimainkan di Jakarta. 1-1 di kualifikasi Piala Dunia baru lalu, November tahun lalu ya. Gol Indonesia penyama kedudukan dari Sadil Ramdhani dengan kaki kiri. Dan keduanya juga akan kembali bertemu Juni nanti di leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Kita tahu Filipina juga mendatangkan banyak sekali pemain-pemain baru yang juga mereka adalah keturunan dari Filipina yang sudah tampil di beberapa negara di Eropa. Jadi ini akan menjanjikan sebuah pertandingan yang tentunya menarik bagi kedua tim. Tapi jangan lupa juga bahwa Laos dan Myanmar itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya, Laos ini adalah sebuah tim yang bisa sewaktu-waktu memberikan kejutan bagi Indonesia ataupun juga bagi Vietnam dan Filipina. Nah, sekarang kita melihat kalender kejuaraan ini berlangsung pada bulan November dan juga Desember. Nah, ini yang agak cukup menjadikan tanda tanya terutama bagi Indonesia. Apakah tim nasional Indonesia akan menggunakan pemain-pemain yang sedang berlaga di klub-klub di luar negeri ya. Kalau kita melihat ini bukan kalender FIFA, jadwalnya 23 November sampai 21 Desember. Artinya kemungkinan untuk bisa menarik pemain-pemain yang tampil di klub luar negeri ini cukup sulit, karena mereka akan sulit untuk mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Bisa jadi yang tampil nanti di Asian Championship ini adalah mereka yang lebih banyak membela klub-klub di Liga
lokal. Ini tentu akan menarik. Apakah dengan komposisi pemain yang minim tampil di klub luar, Indonesia bisa mengatasi perlawanan Vietnam dan juga perlawanan dari Filipina. Nah, itu satu pertanyaan yang menarik. Nah, kita melihat di sini sekarang bicara tentang Piala Asian Championship atau dulu disebut Piala AFF, Thailand masih mendominasi sebagai kekuatan yang sulit ditandingi. Ya, kita tahu mereka juara 96, 2000, 2022, 2014, 2016, 2020 dan 2022. Nah, ini mereka menjadi juara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Kemudian diikuti dengan Filipina, maksud saya Singapura, juara 4 kali, 98, 2004, 2007, 2012. Vietnam juara 2 kali, 2008 dan 2018. Malaysia juara 1 kali, 2010. Waktu itu kita tahu yang dikalahkan di final adalah Indonesia. Kemudian Indonesia tidak pernah juara, tetapi menjadi runner up sebanyak 6 kali, 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan juga 2020. Nah, kita tahu di sini Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia adalah 4 tim yang pernah menjadi juara. Menjadi tantangan bagi Indonesia, apakah akan memecahkan telur untuk menjadi juara yang pertama kalinya. Kita nantikan nanti Desember 2024. Silakan jika Anda punya komentar, tulis kolom komentar, kita ketemu dalam episode berikutnya. Salam.